Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan saat ini berjumpa kembali dalam program dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Morning Call dan Night Call, bersama dengan saya, Pendeta Helen Ambesa de Vretes. Saat ini saya melayani sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Gibeon Rumbai. Saudara-saudara terkasih, kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Tuhan, kami selalu haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang senantiasa dan selalu menegur mengingatkan kami, menguatkan dan menopang langkah kehidupan kami. Berkati kami dengan kuasa tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mendengar dan kami melakukan dengan penuh segenap hati, jiwa dan akal budi di tengah langkah hidup beriman di dunia ini. Berkati kami Tuhan, kami berdoa hanya kepadamu. Amin. Saudara-saudara terkasih, pembacaan Alkitab kita pada kesempatan saat ini terambil dari Kejadian pasal 43 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Kejadian pasal 43 ayat 15 sampai ayat 23 yang menyatakan kepada kita semua. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu. Sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil." Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu, uangmu yang telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di kesempatan pagi hari ini kembali kita mendengar kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal 43 ayat 15 sampai 23. Saudara-saudara, kembali juga kita diingatkan mengenai perjalanan dari sosok yang bernama Yusuf. Perjalanan iman yang Yusuf boleh jalani, yang Yusuf boleh alami. Tentu di dalamnya adalah perjalanan iman yang tidak mudah. Yusuf dibentuk oleh Allah untuk semakin lama seperti apa yang Allah kehendaki, bukan seperti apa yang dunia kehendaki. Perjalanan dari Yusuf ini, ia dibentuk oleh Allah secara khusus ketika ia menghadapi persoalan yang ada di dalam keluarganya, di mana kita ketahui bersama bahwa saudara-saudara dari Yusuf tidak menyukai Yusuf, sehingga akhirnya Yusuf pun dibuang dan dijual ke orang lain. Saudara-saudara terkasih, dalam perjalanan iman yang Yusuf hadapi selanjutnya tidaklah mudah. Sebab perjalanan demi perjalanan, langkah demi langkah yang Yusuf hadapi dan alami membuat Yusuf bagi kita Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mungkin semakin lama membentuk menjadi pribadi yang tidak bisa melupakan kepahitan dan penderitaan di tengah-tengah keluarga.
Tetapi bagi Yusuf, Bapak Ibu Saudara terkasih, Yusuf dibentuk, diubah, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika ia harus melewati peristiwa iman dari dalam keluarganya, dan ketika ia harus kembali dibentuk oleh Allah dari luar keluarganya, pembentukan itu tidaklah mudah, dan pembentukan itu menjadikan pribadi Yusuf seperti apa yang Allah inginkan. Menjadi sosok yang di dalamnya mungkin Bapak Ibu Saudara terkasih pernah mendengar satu kalimat, forgive and forget. Memaafkan dan melupakan. Yusuf mengalami hal yang demikian. Ketika pembacaan Alkitab kita dinyatakan kepada kita semua bahwa untuk kedua kalinya dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Disitulah ia kembali dibentuk, disitulah ia kembali melihat, disitulah ia kembali merasakan cinta kasih yang sungguh besar ia alami pada saat lalu dari orang tuanya, dan ia mau menerima kehadiran dari saudara-saudaranya. Dan kehadiran dari saudara-saudaranya justru semakin menguatkan ia, justru semakin membuat ia melihat bahwa ia disanggupkan dan dipakai oleh Allah untuk menjadi berkat bukan saja bagi keluarganya, tapi untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara terkasih, ada satu ungkapan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Sebab ketika keluarga menjadi harta yang berharga, maka di dalamnya keluarga yang kita miliki, keluarga yang kita terima daripada Allah semakin menguatkan, menopang langkah hidup kita dan membentuk kita semakin lama seperti apa yang Allah kehendaki. Nah, di kesempatan saat ini Yusuf sudah mengampuni dan ia melupakan kejadian yang membuat ia menderita, tapi justru dari penderitaan itu membentuk Yusuf sebagai pribadi yang diberkati oleh Allah dan mampu menjadi berkat bagi orang banyak dan juga keluarganya. Saat ini dinyatakan kepada kita bahwa ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, dia melihat Benyamin dan Yusuf pun menyiapkan makanan untuk Benyamin dan saudara-saudaranya. Walau di satu sisi Bapak Ibu Saudara terkasih, saudara-saudara Yusuf masih curiga. Saudara-saudara Yusuf masih merasa bahwa mungkin Yusuf punya rancangan dan rencana jahat untuk menjebak mereka. Itu pikiran dari saudara-saudara Yusuf. Tetapi bagi Yusuf adalah suatu kebahagiaan ketika ia boleh bertemu dengan saudara-saudaranya. Secara khusus ia bisa melihat Benyamin. Di kesempatan saat ini, ketika Yusuf melihat Benyamin, ia mengatakan kepada kepala rumahnya untuk menyembelih seekor hewan dan menyiapkan makanan yang sangat enak kepada mereka di tengah hari. Dan ketika mereka sedang menikmati makanan dan minuman itu, ada perbincangan yang bisa dikatakan perbincangan yang mengarah tentang menyaksikan apa yang selanjutnya Yusuf akan kerjakan bagi mereka. Masih ada hal-hal yang bagi saudara-saudara Yusuf ini belum selesai, namun bagi Yusuf sudah selesai. Sebab apa? Yusuf sudah memaafkan dan melupakan hal-hal yang lalu yang ia hadapi dan terima dari saudara-saudaranya. Sehingga Yusuf katakan dan tegaskan kepada mereka, tenang sajalah, jangan takut, Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu, uangmu itu telah ku terima. Saudara-saudara terkasih, bagaimana Yusuf menenangkan kondisi pada saat itu, yang bagi saudara-saudaranya kondisi yang masih belum memungkinkan mereka untuk bisa membuat situasi itu benar-benar aman dan damai. Mereka masih diliputi oleh perasaan bersalah terhadap Yusuf. Namun sekali lagi Yusuf menenangkan kondisi demikian. Sebab apa? Yusuf sudah memaafkan dan melupakan persoalan yang lalu.
Saudara-saudara terkasih, Yusuf menjadi alat karya keselamatan Allah. Apa yang dikerjakan Allah melalui Yusuf itu sungguh luar biasa. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin bagi kita bahwa kita tidak menyangka Yusuf mau dan benar-benar memaafkan dan melupakan kejadian masa lampau. Namun sekali lagi ini bukan karena kekuatan dari Yusuf sendiri, tapi ini semua karena karya Allah yang luar biasa. Dan karya Allah mampu mengubah Yusuf seperti apa yang Allah inginkan. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya dan Bapak Ibu juga menjadi alat karya keselamatan dari Allah. Kita mengalami hal-hal di masa lampau yang membuat kita mungkin saat ini masih menyimpan dendam, masih menyimpan satu kesakitan, masih menyimpan hal-hal yang mungkin bagi kita akan luapkan itu pada waktunya. Bukankah ini yang kita sebut sebagai akar pahit? Menyimpan hal-hal yang di dalamnya tidak benar-benar kita serahkan dan pasrahkan kepada Allah. Yang di dalamnya kita tidak benar-benar memaafkan dan melupakan. Mungkin memaafkan hanya sebatas di mulut saja. Melupakannya pun juga demikian, hanya sebatas di mulut saja. Namun kesempatan saat ini kembali kita diingatkan. Karena kita dipakai oleh Allah sebagai alat dan karyanya, biarlah kita senantiasa mau dan mampu untuk memaafkan dan melupakan, sehingga kita tetap juga menjadi berkat yang diberkati oleh Allah. Tuhan memberkati kita dan senantiasa biarlah kekuatan kuasa Allah memenuhi kehidupan kita untuk melanjutkan hari hidup bersama dengan sesama kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan mengamini firman Tuhan kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang maha tinggi, karena kekuatan kuasa-Mu sajalah memampukan kami semua untuk tetap meninggikan dan memasyurkan nama-Mu. Kami boleh belajar dari sosok dan dari karakter Yusuf, bagaimana ia boleh dipakai oleh Allah, dan Allah mempercayakan Yusuf, mengubah Yusuf menjadi alat karya keselamatannya, bukan saja bagi keluarga, tapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga memakai kami semua menjadi pribadi, menjadi alat-Mu, alat yang menyatakan karya keselamatan-Mu, semakin menjadi berkat bagi orang banyak. Tuhan, memang tidak mudah setiap peristiwa iman yang kami hadapi. Namun justru di balik semuanya itu, Tuhan berencana dan membentuk kami semakin lama seperti apa yang Engkau kehendaki, bukan dunia kehendaki. Pakailah kami selalu Tuhan menjadi alat-Mu, pakailah kami selalu Tuhan menjadi kendaraan-Mu, menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan bagi-Mu saja. Inilah Tuhan doa kami. Biarlah kekuatan kuasa-Mu yang kami andalkan, kekuatan kuasa-Mu sajalah yang selalu memenuhi dan memelihara langkah hidup beriman kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sampai bertemu dalam program kita di kesempatan yang lain. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua.